Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Prikusuma Maharani dengan NIM 25516010711176. Di sini saya akan menjelaskan mengenai korupsi dan pencegahan dalam perspektif Islam. Korupsi adalah tindakan merugikan, menindas, dan zolim yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Korupsi mencakup penyelewengan dana, wewenang, dan waktu untuk keuntungan pribadi dengan merugikan orang lain. Dalam Islam, korupsi disebut dengan istilah seperti gulul atau pencurian yang diiringi dengan pengkhianatan, asut, sorikoh, kianah, dan kolusi. Semua ini termasuk perbuatan haram yang dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Kemudian, Al-Quran menegaskan larangan korupsi dan penipuan, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta secara batil atau tidak benar. Korupsi dianggap sebagai bentuk pengkhianatan kepercayaan dan merupakan dosa besar yang harus dihindari oleh umat Islam. Kenapa sih korupsi ini bisa terjadi? Korupsi bisa terjadi karena lemahnya iman dan kurangnya kesadaran akan pengawasan Allah, sehingga seseorang terdorong untuk serakah dan mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas keadilan. Faktor lain adalah lemahnya pendidikan moral dan agama, sistem kepemimpinan yang buruk, serta budaya yang membiarkan praktik korupsi menjadi hal yang lumrah. Semua ini menyebabkan korupsi sebagai bentuk pengkhianatan amanah yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Dampak pada individu. Dampak korupsi bagi individu dalam perspektif Islam sangat berat, meliputi hilangnya keberkahan dalam hidup karena harta yang diperoleh secara haram tidak membawa kebahagiaan sejati. Koruptor akan kehilangan ketenangan dan kedamaian hati, serta menghadapi dosa besar yang dapat membahayakan keselamatan di akhirat. Selain itu, korupsi merusak integritas dan moral individu, membuatnya terjerat dalam kebohongan dan pengkhianatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dampak pada organisasi. Dampak korupsi pada organisasi sangat merugikan dan beragam, antara lain menurunkan kepercayaan baik dari internal maupun eksternal organisasi, sehingga merosotnya kredibilitas dan reputasi organisasi. Korupsi ini menyebabkan ketidakstabilan internal dengan perpecahan antar anggota, menghambat pencapaian tujuan organisasi, dan menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, kerugian yang menghambat pencapaian tujuan organisasi akibat penyalahgunaan dana dan pembengkakan biaya juga menjadi konsekuensi serius yang semuanya dapat mengganggu produktivitas, inovasi, dan keberlanjutan organisasi. Dampak yang lebih luas. Dampak luas korupsi sangat merugikan masyarakat dan negara, mencakup beberapa aspek penting. Korupsi menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya investasi, dan meningkatnya kemiskinan akibat alokasi sumber daya yang tidak efisien. Di bidang sosial, korupsi meningkatkan ketimpangan pendapatan dan menurunkan kualitas pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Secara politik, korupsi melemahkan institusi pemerintahan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Dampak lingkungan juga muncul dari praktik korupsi yang memungkinkan kerusakan lingkungan, seperti illegal logging. Semua ini menghasilkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang besar bagi negara. Kemudian, hukum Allah, sanksi dunia dan akhirat. Hukuman Allah mengenai korupsi secara luas dipahami sebagai konsekuensi spiritual yang mencakup dunia dan akhirat. Secara umum, ajaran Islam menegaskan bahwa korupsi adalah bentuk kezaliman yang melanggar amanah dan hak orang lain, sehingga pelakunya beresiko menerima sanksi moral, sosial, dan spiritual dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat peringatan keras terhadap penggelapan, penipuan, dan mengambil hak orang lain secara tidak sah, dengan ancaman azab di akhirat bagi pelaku korupsi. Hakikatnya, hukuman ilahi meliputi balasan di akhirat yang bisa merupakan pembalasan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, serta pengembalian hak milik yang dirampas, dan konsekuensi lain yang bersifat gaib maupun nyata di dunia melalui kehinaan, sanksi sosial, dan hukum dunia hanya sebagai penegak keadilan sementara. Perspektif ini menekankan bahwa taubat yang tulus, mengembalikan hak, dan memperbaiki tindakan merupakan upaya manusia untuk meraih ampunan Allah dan menghindari azab di akhirat. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, dengan menegakkan amanah, menjaga kejujuran, dan tanggung jawab.
2. Pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, membangun masyarakat madani. Yang keempat, membangun good governance atau pemerintahan yang baik. Yang kelima, partisipasi masyarakat yang melibatkan masyarakat dalam pengawasan. Yang keenam, penegakan hukum adil. Dan yang ketujuh, meningkatkan kesadaran diri. Pencegahan korupsi dalam Islam merupakan bagian dari jihad moral dan sosial guna membangun masyarakat yang bersih, adil, dan sejahtera. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk diri sendiri. Mari cegah korupsi yang makin merajalela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.